Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Niko Omera di channel Unboxforia. Oke, kali ini saya mau ngajarin kalian, bukan ngajarin lah, mau sharing cara bikin podcast ala-ala Deddy Corbuzier dengan budget yang murah ya. Oke, dan ini bisa dua orang sekaligus. Kalian bisa wawancara orang sekaligus dengan kualitas suara yang cukup bagus menurut saya ya. Caranya gimana? Yang diperluin apa aja? Oke, tonton terus video ini sampai habis. Iya, alat pertama yang kita perluin adalah Saramonic Smart Trick Plus. Ini harganya sekitar, sebentar saya lihat di online ya. Toko online itu ada yang jual di 1.030.000 sampai 1,5 juta. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kalian perlu dua mic. Oke, saya pakai BM800. Dua-duanya BM800 nggak apa-apa. Kalau ini kebetulan karena ini buat contoh aja, jadi BM800 sama BM8000. Oke, jangan nanya ini perlu phantom power apa enggak. Ayo, saya capek sama orang nanya-nanya phantom power. Enggak. Kalau mau lihat phantom power ada videonya sendiri, kalian bisa lihat nanti di playlist saya, cari aja di situ, nanti saya kasih linknya juga lah. Kenapa kita perlu phantom power dan sebagainya lah phantom power. Oke, anyway, kalian perlu ini, dua ini ya, terus sama kabel. Kalian juga perlu kabel ini ya. Biasanya sih kalau beli BM800 atau BM8000 tuh dapat kabelnya. Saya lihat dulu coba. Tuh di sini udah ada paket super komplit BM800 Staffware untuk Smul. Wih, 295.000. Berarti mic-nya sendiri harganya nggak nyampe segitu kan? Iya, kebanyakan sekarang mic itu udah dipaketin. So anyway, ya udah kira-kira segituan kok harganya, di bawah 300.000 mic-nya ya. Oke, ini udah. Berikutnya adalah kalau saya saranin pakai smartphone aja. Jadi intinya kalian bisa pakai smartphone yang udah kalian punya ya. Kalau bisa sih beli Oppo Reno 4. Ini nggak promosi, ini saya nggak dibayar sama Oppo sama sekali. Karena apa? Oppo Reno 4 itu untuk kamera depannya, untuk selfie-nya, videonya itu bisa kalian bikin blur, jadinya keren. Itu nantilah detailnya apa. Cuman kalau saya pakai Oppo Reno 4. Dan kenapa saya pilih ini? Oke, saya pilih Saramonic Smart Trick. Kita lihat ya. Nah, ini ada harganya di sini. Kalau saya beli itu yang harganya, saya malah beli cuma 990.000 ya, yang plus. Saya belinya di JPC Kemang. Nggak iklan juga ini, bukan sponsor. Ya, kita lihat sini. Kenapa saya nyaranin pakai ini ya? Pertama, ini udah 2 channel. Jadi bisa pakai XLR, bisa pakai mic 3,5 yang kayak gini nih. Ini mic 3,5 ya. Oke. Ya, jadi bisa dua, bisa XLR, bisa 3,5. Mas, ini ada phantom powernya nggak? Ada, tenang aja. Ini ada phantom powernya. Terus kalian juga bisa set ini di sini. Ini untuk pemakaian di kamera ya. Kalau disiniin di smartphone, kalau disiniin untuk pemakaian di kamera. Dan ini on tanpa phantom power. Ini pakai phantom power. Oke, kelihatan kan? Ya, ada di sini lah jelas semua. Dan kalian juga bisa, di sini ada jacknya untuk monitoring, terus kasih baterai, beres ya. Ini bukan nge-review produk ini ya. Ini saya cuma ngasih tauin gimana. Nah, stepnya gimana? Ini sayangnya kabel XLR saya tuh udah dibeli sama orang karena ada teman saya penting banget buat pengajian. Bukan pengajian sih, dia suka ngaji-ngaji gitulah ya. Jadi ya udahlah gitu. Jadi saya cuma punya satu, lagi saya pakai. Tapi nggak apa-apa, kita pakai ini aja yang sekarang ada aja. Oh iya, satu lagi yang saya lupa. Kalau bisa kalian punya ini. Nih, buat smartphone-nya. Bebas, nggak harus persis kayak yang saya punya ini, nggak usah. Karena ini kebetulan saya punyanya ini, ya udah saya pakai ini aja gitu kan. Cuman buat gini sih intinya, tuh kan enak gitu ya.
Karena kalau podcasting kan enaknya duduk berdua gitu kan ya. Nah, jadi kalian pakai stand lah, beli giniannya aja. Atau ini bisa dicopot nggak? Ini nggak bisa dicopot. Beli yang kayak gini, taruh di stand, gampang lah, itu murah juga lah. Jadi cara murah podcasting ala-ala Deddy Corbuzier. Oke, sekarang kita setup. Oke, kalian juga perlu mic stand kayak gini ya. Yang sifatnya optional, karena bisa mic itu kan bisa kalian pegang aja atau kalian taruh di mic stand kayak gini ya. Nah, sekarang kita pasang yang ini dulu deh. Kita pakai BM800. Ini saya nggak tahu BM800 saya masih bagus apa enggak, karena kemarin pas lagi ada renovasi itu kena debu. Ini nggak, kita coba dulu deh. Miring dikit nggak apa-apa ya. Oke, jadi pertama nih, yang ini masukin ke ini kalian ke apa namanya, ke mic. Ini mah setup dasar banget ya, harusnya udah pada ngerti lah. Terus yang ini, yang kecilnya nih 3,5 kita masukin ke, terserah mau channel mana, channel 1 apa channel 2. Karena kita pertama situ, kita masukin channel 1. Oke. Saya salah masukin. Itu kabelnya dia sendiri malah saya masukin. Alrighty. Nah, sekarang ini karena AC saya mati, panas banget ya. Saya matiin maksudnya, bukan mati. Ini tancepin ke jack audio di situ, right? Udah tinggal nyalain. Kita nyalain on karena dia nggak perlu phantom power, ya udah ya. Sekarang saya cek dulu, saya ambil pakai ini aja. Ini udah masuk suaranya ke sini ya. Dan ini bisa kalian atur ya, enaknya ini nih bisa kalian atur mau mono atau stereo. Nah, ini udah selesai nih, yang mono atau stereonya di sini nih. Nah, ini nih bisa kalian atur di sini. Ini mono atau stereo, artinya gini. Kalian pasti kan nanya, bedanya mono atau stereo apa? Kalau mono atau stereo tuh gini. Begitu stereo, itu suara yang ini ada di kiri, ini ada di kanan. Jadi kiri dan kanan. Kalau kalian ubah ke mono, ya udah suaranya langsung dua. Oke? Ini suara kedengeran kan masih? Tunggu, saya aturin yang enak aja. Nah. Oke, ini udah masuk. Sekarang kita nyalain videonya. Oke, ini tes untuk podcasting ala-ala Deddy Corbuzier dengan budget yang lebih murah, jauh lebih murah, dan bisa langsung untuk 2 orang. Hasil suaranya kayak gini. Oke, pakai BM8000 udah masuk. Sekarang kita coba mic yang keduanya. Ini makanya saya bilang kalian perlu ini ya, stand untuk kamera ya. Oke, ini siang ini dulu deh. Ini BM8000 untuk podcasting, dan ini BM800 untuk podcasting. Kita lihat. Oke, itu adalah alat-alat yang kalian perlu punya atau kalian perlu miliki, dan ini juga bisa untuk mic kayak yang saya bilang tadi yang pakai XLR. Oke, pakai XLR. Jadi nggak perlu panik kalau kalau mic kalian adalah kalau mic kalian adalah condenser mic yang perlu phantom power, ini langsung bisa. Nah, jadi nggak semua mic perlu phantom power, terutama mic yang harganya murah-murah itu kebanyakan nggak perlu phantom power malah ya. Kalau kalian beli mic di atas 2 jutaan biasanya udah perlu phantom power ya. Nah, saya nggak tahu ini bisa nyalain ini apa enggak. Saya coba sebentar karena ini dynamic mic. Udah saya tes, ini saya pakai, nanti mau saya review ya. Ini Rode PodMic, dia dynamic mic, dipakai di situ di Saramonic tadi, Smart Trick Plus. Ternyata tetap bisa ya, tanpa dinyalain phantom power, karena emang dynamic mic nggak perlu phantom power. So itu hasilnya. Dan please ya, ini yang saya pesan untuk kalian yang baru mulai bikin video untuk YouTube, jangan panik sama yang namanya noise. Oke, banyak cara ngakalinnya. Salah satunya kalian bisa pakai background lagu aja kalau noise-nya nggak parah ya. Kalau yang tadi si Smart Trick Plus, sejauh saya coba
nggak terlalu kedengeran. Yang penting ini bisa untuk podcast berdua, oke? Terus untuk mic, kalian juga nggak perlu bandingin sama yang kelasnya Deddy Corbuzier. Dia pakai Shure SM7B kalau nggak salah tuh, harganya 7 jutaan ya. Jadi suaranya jangan disamain hasilnya. Kalau kalian mau samain bisa kalian atur di EQ, kalian edit lah, tambah-tambahin bassnya atau apa gitu ya. Ya paling itu aja. Semoga ini ada gunanya buat kalian yang kepengen bikin channel YouTube podcast, tapi budgetnya terbatas. Tunggu, ngopi dulu. Ya udah, selamat berkarya dengan apa yang ada. Beli yang murah-murah aja sesuai kebutuhan. Nggak harus semuanya dimulai dari barang-barang yang mahal ya. Nanti kalau channelnya udah banyak, udah menghasilkan, silahkan mau ganti mic harga 7 juta, 20 juta silahkan, oke? Kalau gitu, sampai ketemu lagi dengan saya, Niko Merah dari Anpusforia.